malam ini di luar sana, mau di Indonesia, mau di negara manapun, apa termasuk Taiwan, itu yang terjadi adalah berlomba-lomba dalam kemaksiatan. Meskipun tidak semuanya, tapi di mana-mana malam tahun baru ini, mau di Eropa, mau di Asia, mau di belahan dunia manapun, itu kebanyakan malam itu isinya berlomba-lomba dalam kemaksiatan. Makanya adanya forum kita, majelis kita hari ini, insya Allah itulah yang bisa menghambat murkanya Allah. Meskipun kita hanya berjumlah 77 orang ini, plus saya berarti 78, tapi gerakan kecil kita ini itulah yang bisa menangkal azab dari Allah. Karena apa? Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, sampun dawuh, kalau dalam suatu daerah, suatu negeri, meskipun banyak kemaksiatan terjadi di mana-mana, tetapi kalau di dalamnya masih ada sekelompok orang yang beristighfar kepada Allah, maka yang seharusnya Allah akan memberikan azab kepada negeri tersebut, tetapi karena di dalamnya masih ada sekelompok orang yang terus berzikir, yang senantiasa meminta ampun kepada Allah, niscaya bencana yang seharusnya terjadi itu tadi akhirnya dijauhkan dari negeri tersebut, karena masih ada sekelompok kecil orang-orang yang beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah kita semuanya kok ditakdir oleh Allah bisa berzikir kepada Allah, wasilah zikrul ghafilin ini, masya Allah. Semoga istiqomah ilal yaumil qiyamah bunda-bunda estu, semoga istiqomah ilal yaumil qiyamah, dan semoga panjenengan semuanya panjenengan semuanya yang telah melantunkan zikir ini dari awal sampai akhir yang ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah, semoga betul-betul terbuka semua hijab-hijab yang tidak baik, supaya diganti oleh Allah menjadi hijab-hijab yang baik, yang sukses, yang menyenangkan, yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kumpul seperti ini itu harus happy, bahagia. Tadi makanya saya membuka salam itu dengan penuh bahagia, karena kita ini kecil, kelompok kecil yang mungkin inilah menjadi salah satu sebab Allah masih meridhoi hamba-hambanya di muka bumi ini, meskipun malam ini banyak sekali terjadi perlombaan kemaksiatan. Sementara kita alhamdulillah, semoga kita seperti dicatat oleh Allah sebagai catatan yang baik, amal soleh yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita sangat yakin betul bahwasanya sosok-sosok seperti Kiai Haji Hamim Jazuli, Gusmi, dan seluruh keluarga besar dari Gusmi, seluruh zuriah-zuriahnya, insya Allah beliau menjadi salah satu benteng bagi kita semuanya, supaya kita semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan, tidak hanya bimbingan secara lahir, tapi juga bimbingan secara batin. Amin. Karena memang alaqah batiniyah yang jenengan lakukan malam ini itu namanya alaqah batiniyah, Bunda. Jadi alaqah batiniyah itu menyambungkan diri kita, ruh kita kepada guru-guru kita atau para wali. Itu namanya alaqah batiniyah. Kalau alaqah yang pertemuan yang seperti jenengan ketemu dengan teman jenengan, bisa ngobrol secara langsung seperti itu namanya pertemuan jasad dengan jasad. Tapi pertemuan yang paling dahsyat itu ada justru pertemuan alaqah batiniyah, yaitu bainar ruh ila ruh. Jadi ruhnya kita sambungkan dengan orang-orang soleh, dengan para wali. Maka insya Allah sambungan ini
itu akan menjadi salah satu asbab, menjadi salah satu sebab kita nanti saat meninggal dunia atau bahkan sebelum meninggal dunia kita akan dijemput para wali-walinya Allah. Begitu. Saat nanti panjenengan bahkan nanti fil yaumil hisab, beliau-beliau para wali-wali inilah yang akan menjadi salah satu orang yang akan bersaksi kalau panjenengan selama di dunia itu senantiasa menghubungkan dengan orang-orang soleh, senantiasa bersilaturahim secara ruh dengan orang-orang soleh. Yang orang-orang soleh yang jenengan kirimi Fatihah, yang jenengan senantiasa bertawasul kepada beliau termasuk khususnya Gusmi, itulah yang akan nantinya menjadi saksi bagi kita kalau kita hidup di dunia ini memang senantiasa berharap dan senantiasa senang, happy, nyaman kalau dekat atau menyambungkan diri kita dengan para kekasih-kekasihnya Allah seperti Gusmi seperti ini. Makanya panjenengan semua jangan pernah lelah bunda. Meskipun jenengan jauh di sana, jenengan banyak sekali tugas yang harus dikerjakan, tapi rutinitas jenengan seperti ini jangan sampai bergeser sedikit pun dari kehidupan kita. Makanya ada kelompok-kelompok seperti ini, itu salah satu cara sing awalnya lali ben eling, yang awalnya lupa biar ingat lagi, yang awalnya nggak semangat jadi semangat. Karena apa? Ya karena senantiasa ada rutinan seperti ini, sehingga akhirnya membangun soliditasnya itu akan senantiasa lebih mudah manakala senantiasa dilaksanakan. Dan selama ini kita pun sudah memahami al istiqomatu khairum min alfi karomah. Jadi istiqomahnya kita itu dalam kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu ternyata melebihi dari 1000 karomahnya para wali. Makanya kita jangan berputus asa dalam kebaikan, jangan pernah berputus asa di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah harapan terakhir dari kita supaya kita semuanya bisa selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Acara kita yang paling inti kan malam ini itu kan memang berkaitan tentang tahun baru lah, menyongsong tahun baru. Yang intinya menyongsong tahun baru ini ada salah satu hal paling dasar yang harus kita tetapkan di sini, harus kita kuatkan di sini. Yang pertama apa? Kita menata niat kita. Yang pertama itu bunda. Yang pertama bunda-bunda harus menata niat. Niatnya apa maksudnya? Niatnya kita itu mau memasuki tahun baru ini, kita niati supaya tahun-tahun berikutnya, tidak hanya tahun ini, tapi tahun-tahun berikutnya kita punya komitmen untuk terus memperbaiki diri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, amal soleh kita. Kita niatkan seperti itu. Dan panjenengan kalau sudah niat itu sudah diberi pahala oleh Allah, meskipun belum dilaksanakan. Tapi niat ini yang kita pandang sebelah mata mungkin ya, atau kita anggap hal remeh-temeh, tapi ternyata dasarnya luar biasa. Karena memang di dalam Islam sendiri semua amal tergantung niat soal. Sehingga kalau kita ngerti semua amal yang kita lakukan tergantung niat kita, maka sudah sepantasnya, sudah sewajarnya kita pun harus di dalam konteks menghadapi tahun baru ini dan tahun-tahun berikutnya, kita niatkan dari mulai sekarang. Kita berkomitmen, kita berjanji dengan diri kita sendiri supaya mulai besok dan seterusnya saya akan terus senantiasa meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas ibadah-ibadah saya,
dan senantiasa meningkatkan kualitas amal soleh saya. Contoh sederhananya, kalau dulu pas sholat cuman sholat saja, wajibnya saja, mungkin mulai besok qobliyah ba'diyah, atau kalau sebelumnya puasa sunnahnya Senin Kemis ditingkatkan menjadi puasa Daud, atau kalau selama ini duhanya cuma 2 rakaat, kita kuatkan lagi menjadi 4 rakaat. Kalau selama ini kita sudah baca Al-Quran 1 hari 1 juz, kita tingkatkan lagi menjadi 2 juz misal. Atau kalau selama ini kita berzikir sholawat 1000 dalam sehari, kita kuatkan lagi menjadi 5000 misal. Nah, contoh-contoh sederhananya seperti itu. Kita niatkan harus ada yang berbeda lah dari tahun atau hari sebelumnya. Karena apa? Kalau kita masih levelnya masih sama, tidak ada perubahan apapun dalam kehidupan kita, maka kita akan sebagaimana yang didhawuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'unun. Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini, yang dino iki, hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong sebagai manusia, sebagai orang yang beruntung. Jadi bahasanya kalau ada orang hari ini ternyata lebih baik dari hari kemarin, maka orang tersebut mendapatkan pangkat derajat sebagai orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Tapi kalau ada orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, wah ini sama loh bunda, ini sama dengan hari kemarin. Artinya tahun lalu jenengan kalau duha 2 rakaat saja atau 4 rakaat saja, tahun ini masih 4 rakaat lagi, sama. Itu tergolong sama ternyata sebagai orang yang merugi. Fahuwa maghbunun, rugi kita termasuk mendapatkan pangkat derajat dari Allah yang namanya orang-orang yang rugi di sini. Karena apa? Kita amal soleh kita, kebaikan kita ternyata sama dengan hari kemarin. Yang paling parah malah ini bunda, waman kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang mendapatkan pangkat derajat yang dilaknat, celaka menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah garis besarnya kita itu seperti ini. Jadi tadi saya mengatakan langkah pertama kita niati betul memasuki tahun baru ini, harus ada catatan besar dalam diri kita, harus ada perubahan besar dalam diri kita. Makanya kalau saya sering bercerita dengan para santri, saya sering mengatakan kalau orang itu pengen di atas rata-rata, maka ikhtiarnya pun harus di atas rata-rata. Gak mungkin kalau kita pengen menjadi orang di atas rata-rata tapi ikhtiarnya kita masih rata-rata kayak orang pada umumnya. Makanya karena saya senang bola bunda, jadi saya pengen sedikit cerita pemain-pemain hebat yang kita tahu saat ini seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland, dan pemain-pemain top yang lain yang hebat, yang terkenal di dunia itu. Mereka kenapa bisa hebat dibandingkan pemain-pemain yang lain? Karena ternyata apa? Ikhtiarnya mereka luar biasa. Di saat teman mereka istirahat, justru mereka berlatih. Kalau teman mereka berlatih 100 tendangan
dalam sekali latihan mereka menambah sendiri menjadi 200 tendangan dalam latihan, karena mereka sadar untuk menjadi pemain yang hebat usahanya pun harus hebat. Kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, kita punya tujuan besar. Apa? Pengen menjadi orang-orang yang hebat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa orang hebat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, sebaik-baik pakaian adalah libasut taqwa, yaitu pakaian takwa. Itu gambaran orang hebat itu menurut Allah adalah orang takwa. Karena orang takwa mesti dijamin oleh Allah selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Nah, makanya semoga wasilah majelis ilmu kita ini, wasilah zikrul ghafilin, wasilah Gusmi Ki Haji Hamim Jazwi, dan wasilah para wali-walinya Allah, semoga Allah memudahkan langkahnya kita semua supaya kita semua termasuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama Bunda, niat. Kita harus membangun niat besar dalam menghadapi tahun baru ini. Harus ada hal-hal yang berubah dalam diri kita. Sama saja nggak boleh, karena termasuk rugi menurut Nabi tadi. Kita targetnya kita, semua kebaikan-kebaikan kita harus lebih daripada tahun-tahun kemarin. Ini yang pertama, niat Bunda, niat nomor satu. Kita harus semangat pokoknya. Nah, meskipun tetap semangat tapi tetap harus happy Bunda, guys. Supaya jangan lupa untuk selalu happy, selalu jangan jauh di sana, harus guys. Pokoknya jangan jauh di sana, meskipun saat ini mungkin sebagian ada yang mikir, ya Allah tahun baru kok nggak bisa berbareng-bareng keluarga. Mohon sabar, senyumin saja Bunda. Kan tetap mesti kan jenengan itu kan mesti kan dikirimi foto anak-anak jenengan lagi bakar sate, bakar jagung, apa bakar ketela, bakar sosis. Boleh dikirimi. Tenggune pondok GG. Atau kalau enggak begini maksudnya itu. Atau kalau enggak begini, minimal kita ngerti lah suasana kalau tahun baru itu kan di kampung-kampung. Sekarang Bunda yang rame gak cuma di kota-kota besar. Kalau tahun baru kayak gini di kampung-kampung itu ya juga lumayan lah, ada pergerakan yang agak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Jadi kayaknya itu orang-orang itu pokoknya berbeda lah, kayaknya pada happy. Makanya jangan pun di sana jangan kalah happy-nya Bunda. Harus lebih happy lagi, malah harus. Wong bisa dekat dengan wali itu nikmatnya luar biasa Bunda. Makanya jangan harus lebih happy daripada orang-orang pada umumnya. Nah ya, kata-kata malam ini gini Bunda, mereka saja bisa bergembira dengan kemaksiatannya, masa kita tidak bisa bergembira dengan ketaatan kita? Kata-kata malam hari ini tuh Bunda. Gitu pokoknya. Mereka saja bisa happy dengan kemungkaran mereka, masa kita nggak bisa berbahagia dengan ketaatan kita? Itu ya garis besarnya itu Bunda. Makanya jenengan harus happy, bahagia. Pokoknya harus jadi sosok-sosok yang kuat. Jenengan tidak boleh kalah dengan keadaan pokoknya. Jenengan semua tidak boleh menyerah dengan keadaan. Jenengan itu harus menjadi sosok-sosok yang kuat, karena ini sudah menjadi pilihan kita semuanya. Karena sudah menjadi pilihan kita semuanya, jenengan jangan pernah nengok ke belakang. Kalaupun nengok ke belakang, kita istighfar, karena kita mesti selama hidup ini tidak pernah luput dari dosa. Maka kita, tapi intinya pandang jauh ke depan.
harapan jenengan, harapan anak-anak jenengan, harapan keluarga jenengan itu yang menjadi semangat bagi kita semuanya. Makanya jenengan semua berkumpul di sini itu yang tergabung dalam majelis zikir Zikrul Ghafilin ini, saya berharap panjenengan semua yang hadir, yang tergabung dalam malam ini dalam majelis zikir Zikrul Ghafilin harus menjadi sosok-sosok yang bisa menjadi uswah hasanah dalam semangat dalam kehidupan ini. Jenengan dimanapun jenengan harus bisa menunjukkan kalau jenengan itu meskipun ngeten bunda, meskipun jerone ambiar, tapi jenengan di luar jangan pernah menunjukkan kelemahan jenengan. Ya Allah, sampai ambiar. Meskipun hati kita, pikiran kita sedang ruwet, tapi jangan sampai orang lain ngerti dengan kelemahan kita. Curhatnya kita itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhatnya kita melalui zikir Zikrul Ghafilin. Nangisnya kita melalui majelis-majelisnya para wali, termasuk majelis zikirnya Gusmi ini. Jadi jangan sampai saya senantiasa di mana-mana bunda, nggak cuma di konteks majelis ini, di mana-mana saya itu senantiasa menginginkan orang Islam, termasuk kita semuanya, jangan sampai kita menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Kita harus ngerti ini, orang-orang ngerti ini kita kokoh, bakoh, pengkoh, kuat. Karena bagi orang-orang nggak seneng dengan jenengan bunda, dengan jenengan sedih, dengan jenengan itu down dan lain sebagainya, itu adalah kebahagiaan bagi mereka. Maka jenengan itu jangan sampai menunjukkan kelemahan-kelemahan ini. Tunjukkan kelemahan-kelemahan jangan hanya kepada Allah, 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 ya Allah, itu bunda. Pokoknya jenengan itu harus kuat lahir batin, semangat lahir batin. Pokoknya sebarkan virus happy jenengan kepada siapapun, sebarkan virus positive thinking kita kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Ya gitu bunda, itu yang pertama gitu. Itu yang pertama, poin pertama niat pokoknya. Yang kedua, poin penting dalam konteks kita memasuki tahun baru, tentunya yang harus senantiasa kita tanamkan dalam diri kita adalah mengenai kita telah melewati banyak tahun, nggak cuma 1 tahun kemarin bunda, banyak tahun kita sudah melewati banyak tahun, nggak cuma tahun kemarin, sehingga kita pun meyakini sepanjang tahun dan sepanjang tahun-tahun yang setelah kita lewati selama ini, kita senantiasa telah menyisakan dosa-dosa, kita senantiasa bersalah kepada Allah, kita senantiasa membuat khilaf, membuat kesalahan, kita tidak mampu menjaga lisan kita tidak mampu menjaga perilaku kita, sehingga memang ini harus kita tobati, harus kita istighfari, harus kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami di tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, karena memang kita al-insanu mahallu khata' wa nisyan, tempatnya khilaf, tempatnya lupa, tempatnya salah adalah manusia. Maka sudah sepantasnya memasuki tahun baru ini, kita pun harus mau mengakui kalau kita ini banyak dosa. Mohon maaf bunda, di luar sana itu banyak sekali orang itu banyak salah tapi nggak pernah merasa dirinya itu salah. Dirinya banyak dosa tapi tidak merasa seolah-olah punya dosa. Ini penyakit sebenarnya seperti ini. Tetapi saya yakin semua bunda-bunda yang tergabung dalam Zikrul Ghafilin ini yang berjumlah 87 ini, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa sadar diri atas semua dosa-dosa dan kekhilafan kita. Makanya di momen yang baik ini, di malam yang penuh berkah ini, dalam majelis ini,
jenengan tadi sudah banyak mengucapkan zikir-zikir, termasuk ada istighfar, meminta ampun kepada Allah. Semoga zikir dan permintaan pengampunan jenengan kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, soalnya apa nggih Bunda? Ini bukan apa-apa. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai punya dawuhnya ngeten Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu tubu ilallah. Jadi Kanjeng Nabi itu ngajak sedoyo semua manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalimatnya menariknya ini Bunda, kelanjutannya gini hadisnya, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Jadi Nabi itu ngajak seluruh umatnya untuk senantiasa bertobat kepada Allah, dan juga Nabi menguatkan dengan kalimat selanjutnya, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku Nabi Muhammad itu bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Ini Nabi, ini Rasul, ini idola kita, ini pujaan kita, sosok yang dijamin oleh Allah tidak hanya masuk surga Bunda, tapi mampu memasukkan orang masuk ke surganya Allah. Sosok yang sangat dicintai oleh Allah, sosok yang karena dengan adanya Nabi Muhammad maka alam semesta ini dibikin oleh Allah. Itu pun dalam sehari Nabi Muhammad SAW senantiasa bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Masa kita yang intinya kita beginilah keadaannya, sering lupa, sering khilaf, sering gampang terbujuk rayu hawa nafsu kita dan yang lain-lain yang intinya arahnya kepada kemaksiatan. Kita ini kan mudah terlena. Masa kita malah kalah dengan Nabi yang jelas-jelas Nabi itu dijamin masuk surga? Tidak dijamin masuk surga, mampu memasukkan orang menjadi penghuni surga. Itu aja setiap hari senantiasa bertobat, beristighfar 100 kali dalam sehari. Apalagi kita, malah harusnya kita 1000 kali dalam sehari istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita ibarat bayar utang itu Bunda. Jadi istighfar kita minimal ya kayak Nabi tadi 100 kali lah. Tapi kalau bisa ya lebih kayak Nabi. Terlebih Bunda, istighfar itu luar biasa efek dampaknya. Mampu mendatangkan rezeki dari min haitsu la yahtasib. Barokahnya kita beristighfar kepada Allah. Zikir min haitsu zikir istighfar itu bisa mendatangkan rezeki karena apa Bunda? Logikanya begini, sebenarnya yang menjadikan hidup kita susah, yang menjadikan hidup kita gelisah, sebenarnya yang selama ini menjadikan hidup kita senantiasa kemerungsung, senantiasa tidak merasakan kedamaian, senantiasa merasakan hal-hal yang tidak nyaman dalam diri kita, itu sebenarnya disebabkan karena kesumpekan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Makanya insya Allah orang-orang yang senantiasa istiqomah beristighfar kepada Allah, mau 100 kali apa 1000 kali, insya Allah orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya. Dan yang terpenting, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, insya Allah hatinya, jiwanya, pikirannya itu akan diberi ketenangan oleh Allah. Semua orang mesti diuji oleh Allah. Semua orang mesti punya masalah. Tapi yang membedakan adalah sudut pandang, cara pandang kita memandang ujian atau masalah tersebut. Bagi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah, kita akhirnya menyadari apapun yang terjadi dalam diri kita, satu yang harus menjadi pemahaman dari diri kita, itu semua adalah takdir dari Allah. Yang kedua, supaya manusia itu mau introspeksi diri,
kok sampai ada cerita seperti ini? Mungkin ada dosa-dosa yang belum saya istighfari, mungkin saya punya cerita yang sampai berliku-liku seperti ini, mungkin karena ada dosa-dosa yang belum saya taubati. Di situ itu. Makanya poin penting yang kedua dalam konteks kita menghadapi tahun baru ini adalah yuk tubu ilallah. Mari kita senantiasa bertobat kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang setiap hari pun beliau senantiasa bertobat kepada Allah, beristighfar 100 kali. Atau kalau enggak yang paling dahsyat, kalau bunda-bunda ada yang belum ngerti, kalau sudah ngerti alhamdulillah, ada saya mengijazahkan pada panjangan-panjangan semua, yaitu Sayyidul Istighfar. Saya dapat zikir ini dari guru saya yang bernama Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus, dan beliau dapat dari guru-gurunya sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi panjenengan mungkin sudah pernah membaca sendiri Sayyidul Istighfar. Nah ini jangan punya guru, Bunda, punya sanad dari saya. Naiknya saya dari Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus. Jadi silakan jangan terima setiap hari, tolong setidak-tidaknya paling minim baca Sayyidul Istighfar 12 kali. Sayyidul Istighfar itu kan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika minasyarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sepertinya budak-budak udah hafal kayak ini nggih. Yes, alhamdulillah. Lah ini jenengan tak kasih ijazah ini, artinya jenengan biar kalau baca zikir ini jenengan itu jelas gurunya siapa, dapatnya dari mana, jelas. Nah, itu tolong nanti jangan istiqomai membaca ini 12 kali setiap harinya. Fa insyaallah panjenengan semuanya yang istiqomah membaca Sayyidul Istighfar sebanyak 12 kali setiap harinya, terserah mau baca dengan ba'da subuh nggak apa-apa, ba'da zuhur nggak apa-apa, ba'da asar nggak apa-apa, terserah jenengan, monggo. Bahkan jenengan itu kalau semisal banget sibuknya, jenengan bacanya saat jenengan itu perjalanan dari mana ke mana, itu nggak apa-apa, dihitung. Kenapa harus 12 kali? Karena para habaib, Bunda, saya itu baru ngerti ya, belum lama lah ini ya, baru 3 tahunan yang lalu. Itu banyak zikir-zikirnya para habaib itu jumlahnya itu dibikin 12 Bunda. Karena apa? Tanggal 12 itu tanggal kelahirannya Nabi, Bunda. 12 Rabiul Awal itu. Makanya mereka itu ngalap barokah hitung-hitungan tanggal kelahirannya Nabi. Nah kebetulan saya punya guru itu dari kalangan habaib, itu pun ya akhirnya bacanya Sayyidul Istighfar ya 12 kali, Bunda. Nah beliau cerita sama saya, Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus cerita kepada saya, siapa saja yang istiqomah membaca Sayyidul Istighfar setiap harinya minimal 12 kali, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut dalam urusan rizkinya. Atau kalaupun jenengan sudah diberi kelancaran oleh Allah rizkinya, insya Allah Allah akan menjadikan rizki jangan menjadi rizki yang barokah, yang berkah. Nah di sana. Ini sebelumnya mohon maaf Bunda, barokah itu jangan dibuat sepele, betul itu. Barokah itu luar biasa. Kalau harta kita barokah, insya Allah masuk ke tubuh anak-anak kita,
itu menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh-solehah, Bunda. Kita kalau punya harta, punya benda yang soleh-solehah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan harta kita itu akan bermanfaat. Harta kita itu insya Allah senantiasa meskipun sedikit tapi kok cukup, atau kalau yang sudah banyak mau tambah cukup. Kita semakin ingat kepada perjuangan Islam, perjuangan agama ini dan lain sebagainya. Ini begitu kalau berkah itu. Kalau nggak berkah, hartanya ya dipakai untuk maksiat, Bunda. Hawane itu cara Indonesianya apa ya? Bawaannya megang uang itu, bawaannya pengen untuk melakukan apa, beli ini, beli itu, yang sifatnya sia-sia, bahkan sampai sifatnya itu hal-hal yang berbuat dosa. Tapi kalau hartanya berkah, barokah, insya Allah uangnya kita, rezekinya kita itu mengarahkan kita kepada kebaikan, mengarahkan jenengan untuk kumpul di majelis zikrul ghafilin seperti ini. Alhamdulillah, itu termasuk ciri-ciri dari sekian ribuan manusia di sana. Ada sekelompok kecil manusia, mungkin majelis zikir seperti ini nggak banyak. Dari sekian ribuan orang yang ikut zikir, mungkin komunitas nggak sampai 1000-an. Ini mungkin termasuk menandakan kalau jenengan itu hidupnya, rizkinya sudah mulai ditampakkan oleh Allah berkahnya, barokahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini di sana itu. Jadi Sayyidul Istighfar, tolong ini oleh jenengan di pertemuan silaturahim kita di malam hari ini itu adalah menambah sarana wasilah dengan dekat kepada Allah melalui Sayyidul Istighfar, dibaca 12 kali. Kalau semisal kok saya sudah punya hitungan sendiri dari guru saya, ya berarti itu guru jenengan itu yang dilaksanakan. Tapi kalau yang belum pernah dapat hitung-hitungan atau selama ini baru ngerti Sayyidul Istighfar dari TikTok, dari YouTube, artinya artinya sudah baca tapi hitung-hitungannya ya intinya sesuai dengan yang dilihat di TikTok, YouTube. Oke, mulai malam hari ini jenengan langsung dengar dari saya, suara langsung dari saya, maka panjenengan semua nanti bisa mulai malam ini mengistiqomai membaca Sayyidul Istighfar sebanyak 12 kali. Terima kasih. Amin insyaallah. Amin. Oke, yang ketiga Bunda, tadi yang pertama kan niat. Yang pertama niat, yang kedua itu tadi bertobat, tubu ilallah, senantiasa kita meminta ampun kepada Allah. Yang ketiga, kalau kita sudah tobat, supaya kita tidak mau mengulang lagi, maka yang ketiga yang harus kita lakukan zikrul maut, mengingat kematian. Kita dengan bertambahnya tahun itu pun berbarengan juga semakin berkurangnya jatah umur kita di muka bumi ini. Tanpa kita sadari, hari demi hari terus berjalan, itu tanpa kita sadari umur kita semakin bertambah, yang tentunya menjadikan jatah umur kita pun semakin berkurang. Sehingga kalau kita sudah bertobat kepada Allah, maka langkah ketiganya zikrul maut adalah supaya nek awake dhewe itu tiba-tiba pengen maksiat lagi, kita itu akhirnya tersadarkan kalau kita itu sudah semakin dekat dengan batas waktu kehidupan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti akan kembali kepada Allah, termasuk kita semuanya. Meskipun begitu, kita tetap berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya panjang umur dalam keadaan iman, takwa kepada Allah, dan juga dalam keadaan sehat walafiat lahir batin kita semuanya, dan semoga kita semua diberi panjang oleh Allah dalam keadaan hidup kita semakin sukses, hidup kita semakin berkah, hidup kita semakin bermanfaat, semakin barokah. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabbal alamin.
Amin. Yes, alhamdulillah. Itu yang ketiga tadi Bunda, kita mengingat kematian, zikrul maut, bahwasanya siapapun kita harus menyadari. Mohon maaf Bunda, kadang-kadang orang dijemput oleh Allah itu tidak mengenal usia, tidak mengenal umur, tidak mengenal pekerjaan, tidak mengenal apakah itu sakit apa tidak sakit. Kadang-kadang yang nggak sakit aja bisa dipanggil oleh Allah, malah yang sakit malah nggak jadi dipanggil. Malah kadang-kadang yang pripun Bunda? Yang sakit awet. Yang sakit awet dan terkadang itu. Nah iya, makanya tadi itu kadang-kadang malah yang nggak sakit malah dipanggil oleh Allah, tapi yang sakit malah nggak dipanggil sama Allah. Nah ini artinya nggak bisa ketebak soalnya. Karena apa? Kita bamu ajalah, setiap orang sudah punya buku catatan kapan akan dipanggil oleh Allah. Yang terpenting apa di sini? Zikrul maut, mengingat mati ini. Yang terpenting kalau kita berbicara ini, kita harus menyadarkan awak dhewe di sangu apa durung ya. Wis duwe sangu akeh apa durung ya. Karena kita akan melakukan perjalanan sangat panjang sekali. Jadi orang meninggal dunia itu akan menjalani perjalanan yang sangat panjang sekali. Karena perjalanannya sangat panjang, maka bekalnya pun harus banyak, bahkan sebanyak-banyaknya. Dan bekalnya bukan harta benda, bukan mobil, bukan rumah, bukan tanah. Bekalnya adalah amal soleh kita. Bekalnya adalah takwanya kita. Bekalnya adalah pahala-pahalanya kita. Makanya kita hidup di muka bumi ini, itu ibarat kita itu nanam, nandur. Panennya saat kita nanti sudah dipanggil oleh Allah, baru kita akan melihat hasil bagaimana tanduran kita, tanaman kita yang kita tanam waktu kita hidup di muka bumi ini. Makanya mohon maaf Bunda, mumpung kita semua masih diberi kesehatan, mumpung kita semua masih diberi rizki oleh Allah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih mampu, maka ayo bareng-bareng kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari bersama-sama kita berlomba-lomba untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita saat kita nanti menghadap kepada Allah. Biar nanti saat kita menghadap kepada Allah, kita ada sesuatu yang bisa kita banggakan kepada Allah. Tapi kalau kita hidup kita senantiasa berlumur dengan dosa, apa yang bisa kita banggakan nanti saat kita berhadapan dengan Allah? Kita malunya luar biasa, kita takutnya luar biasa. Makanya kita mumpung masih diberi kesehatan, mumpung masih diberi kesempatan, mumpung masih diberi rizki yang lapang, mumpung masih diberi kesempatan dan hal-hal yang mampu menjadikan kita untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik, yuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam keapian, berlomba-lomba dalam kesayangan, berlomba-lomba dalam amal soleh dan lain sebagainya. Pokoknya jenengan-jenengan itu sebisa mungkin setiap hari kita nambah kebaikan, setiap hari kita nambah ilmu, setiap hari kita nambah pengalaman-pengalaman yang baik. Amin. Amin. Yes, karena memang hidup ini harus diperjuangkan, apapun itu harus diperjuangkan, betul, apapun itu. Karena nggak mungkin segala sesuatu tiba-tiba akan datang dengan sendirinya, itu nggak mungkin, harus kita perjuangkan semuanya. Nah itu 3 langkah kita menghadapi tahun baru ini supaya kita itu apa guys, punya reng-rengan yang baik, punya strategi yang baik di dalam kita menghadapi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Selebihnya, Amin. selebihnya dari yang telah saya sampaikan, selebihnya kita harus senantiasa positive thinking, harus senantiasa
husnuzon terhadap Allah, terhadap orang-orang di sekitar kita, bahkan kita berhusnuzon, berpositif thinking terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya kadang-kadang ya memang kok nganu gitu jenengan cerita kok gampang atau ya hanya menerima kehidupan kita. Enggak Bunda, memang semuanya harus dilatih. Kalaupun jenengan masih merasa belum bisa berdamai dengan kehidupan jenengan, tetap harus dilatih bagaimana kita bisa berdamai dengan kehidupan kita. Karena apapun takdir yang terjadi dalam diri kita saat ini, berarti itu adalah yang terbaik menurut Tuhan bagi kita. Makanya Allah sampai mengatakan, makanya Allah sampai berfirman Bunda, Allah berfirman, firmannya bagaimana? Ini yang saya yakin panjenengan sudah pernah dengar. Apa yang kita pandang baik belum tentu baik di hadapan Allah, tapi apa yang kita pandang buruk belum tentu buruk di hadapan Allah. Nah, makanya bisa jadi jangan punya cerita berliku-liku, punya cerita yang unik-unik, punya cerita yang menguras energi dan lain sebagainya. Mungkin jenengan kadang-kadang, ya Allah, kok Allah sampai seperti ini sih memberikan ujian kepada saya, tolong dicabut seperti itu Bunda. Aku yakin ini adalah yang terbaik. Saya yakin ini adalah jalan yang penuh dengan hikmah. Cuman kita belum sadar atau belum menemukan hikmahnya, sehingga yang ada, yang tersisa dalam pikiran kita justru adalah negatif thinking, suudzon kepada Allah dan lain sebagainya. Itu na'udzubillah min dzalik. Maka kadang-kadang hal-hal kecil seperti ini tetap harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kita melatih diri kita, apapun, seburuk apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, yakin saja kalau itu memang dari Allah, mesti baik untuk kita. Meskipun kita menganggapnya kok kayaknya nggak enak banget, tapi aku yakin itu hikmahnya besar, itu barokahnya besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin Allah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Makanya mohon tenang saja jenengan, saya, dan kita semuanya dalam menjalani kehidupan ini tetap tenang, tetap rileks. Yang terpenting jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terpenting jangan pernah berhenti untuk bersolawat kepada Nabi. Tadi saya di awal sempat mengatakan, kalau selama ini jangan sudah solawat 5.000 kali, kalau bisa ditingkatkan jadi 10.000 kali. Kalau yang sudah baca 7.000 kali, ditingkatkan jadi 12.000 kali. Memang harus ada semangat yang seperti itu. Tapi kalau yang selama ini baru 100 kali, harus ditingkatkan menjadi minimal 300 kali, 600 kali, 1.000 kali. Intinya di sana itu. Yang penting tadi itu, kita harus senantiasa jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, kita harus senantiasa menyambungkan diri kita melalui wasilah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ada apapun dalam diri kita, senyumin saja Bunda, senyumin saja. Meskipun itu berat bagi kita, tapi tetap senyumin meskipun terpaksa. Meskipun itu kayaknya kok senyum tapi enggak enak banget, masa disenyumin, tetap senyumin saja. Tetap senyumin saja. Karena bagaimanapun senyum adalah ibadah tuh Bunda. Nah, senyum aja ibadah. Makanya sering-sering tersenyum menghadapi kehidupan ini. Kita berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan kehidupan kita. Nah, termasuk yang di sini senyum semua ini, senyum semua ini. Jangan sampai gak senyum, pokoknya harus senyum semua. Senyum itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bunda untuk panjenengan semuanya pada kesempatan malam hari ini. Kita biar lebih interaktif, kita buka sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan, silakan bisa disampaikan.